Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Puja Setia. Udah lama banget gak bikin video nih guys. Jadi kali ini gue bakal ngebahas sepatu yang sebenarnya udah lama gue punya, tapi baru sempat gue bahas gitu, baru sempat gue review gitu, karena mood buat bikin videonya itu udah lama hilang karena udah ada kesibukan lain. Pas lagi sempetnya nih, jadi gue sempetin buat bikin video review sepatu lagi yang sudah beberapa tahun belakangan nggak beredar. Jadi video shoot time tuh terakhir rilis tuh kapan ya, gue juga udah lupa. Jadi yang bakal gue bahas kali ini, yang bakal gue review kali ini tuh sepatu dari Converse, It's Shoe Time. Ini dia boxnya udah penyok-penyok karena kelamaan ditumpuk sama box yang lain. Boxnya biasa aja ya, Converse, logonya bintang lebih besar. Di sini ada tulisan Converse, di sini ada size tag-nya sama tipenya, Pro Leather Mid, laknya polos. Sini juga ada pabrik yang import dari PT MAP Aktif Adi Perkasa. Di sini langsung aja kita unboxing. Sampai gembel gini dashbacknya, keluarin. Oh iya nih, ada tali sepatu bawahnya, ini udah gue ganti dulu, belum sempet gue bahas. Ini dapet stiker J dan C. Tokonya aja gue sampai lupa belinya di mana karena saking lamanya. Sampaikan dulu boxnya. Jadi ini dia sepatunya guys. Rapiin dulu kali tali sepatunya ya, biar lebih enak dilihat. Jadi ini dia sepatunya. Sepatu ini bernama Converse One Star Pro Leather Mid Monochrome Black. Kenapa mid ya? Padahal kalau gue lihat dari looknya itu sebenarnya high nih, tapi di boxnya pun juga tadi kita bisa lihat namanya mid. Jadi Converse One Star Pro Leather Mid Monochrome Black karena warnanya all black. Dengan look sepatu kayak gini nih, sepatu ini nggak bakal salah kalau dipakai di kondisi apapun. Bisa buat main ke mall, cuma sekedar nongkrong tapi tetap keren, pergi ke kondangan mantan, bahkan dipakai formal untuk kantoran juga bisa. Karena look dan material yang ada di sepatu ini ngebuat sepatu ini bisa dibilang sepatu segala situasi dan kondisi. Asik ya. Langsung aja kita bahas detailnya ya. Kita bahas dari uppernya dulu. Sepatu ini bisa dibilang seluruh uppernya tuh pakai material leather yang smooth dan agak shiny nih. Kalau diperhatiin juga kena cahaya tuh dia mengkilat-mengkilat gitu kan. Nah, dari bagian depan sampai bagian belakang tuh pakai material full leather ya kan. Bisa kalian lihat sendiri nih guys. Memang full leather. Nah, di sisi luar ada detail tulisan yang di boss nih, tulisannya Pro Leather. Mungkin artinya leather yang profesional kali ya. Leather yang profesional tuh apa maksudnya? Jadi di sini ada di boss, jadi kayak di press gitu, warnanya bisa dibilang gold atau kuning kemasan gitu ya. Tulisannya Pro Leather. Terus di bagian dalamnya polos aja nih, nggak ada patch ngelingkar gitu yang kayak di Converse Chuck Taylor pada umumnya kan. Biasanya di Converse Chuck Taylor kan pasti ada patch logo Converse di sini. Ya iya, wong ini bukan Chuck Taylor series ya kan. Terus kita ke bagian toe-nya. Nah, di bagian toe-nya juga nggak kayak Chuck Taylor series nih guys, yang biasanya pakai bahan rubber di bagian toe-nya. Nah, bagian toe di sepatu ini berbahan leather juga sampai bagian tang. Sampai bagian lidah sini, di sini ada patch tulisannya All Star, Converse All Star di bagian sini nih. Jadi dari toe sampai lidah juga pakai bahan leather juga nih guys. Di bagian lace loopnya atau eyelidnya juga polos tanpa ada ring dengan tali sepatu yang udah gue custom pakai synthetic leather lace biar makin eye-catching. Tali bawahnya cuma dapat satu warna hitam kayak di box tadi. Nah, di sini emang kalau dilihat tuh nggak ada ringnya. Kalau Converse Chuck Taylor kan umumnya pasti pakai ring ya. Terus di lidahnya sini ada tang loop yang lagi-lagi fungsinya bisa ngejaga si tang atau si lidah nggak bergeser ketika dipakai gitu guys. Terus kita lanjut ke sole-nya ya. Lanjut ke sole-nya, kita bahas outsole-nya dulu. Nah, si outsole-nya ini, pola tekstur outsole yang dipakai di sepatu ini tuh agak beda dan gue suka ngeliatnya nih. Nggak kayak pola outsole yang dipakai di Converse Chuck Taylor series, dan gue rasa ini cukup nge-grip ketika ada traksi dengan pijakan. Jadi tetap oke sih menurut gue. Di tengah sini ada tulisan All Star Converse dan dia pakai pola atau pakai pattern 4-4 garis-garis gitu saling silang. Menurut gue cukup oke lah biar nggak monoton kan, karena Chuck Taylor series kebanyakan outsole pasti ya begitu-begitu lagi gitu. Pasti yang sering pakai Chuck Taylor tau lah. Nah,
Untuk insole-nya, coba gue buka dulu ya. Untuk insole-nya nih, dia pakai model yang udah bisa dilepas kayak gini nih. Karena memang sepatu ini rilis di tahun 2020 kemarin, yang rata-rata produksinya udah pakai insole yang bisa dilepas. Good job, keren Converse. Untuk lining di bagian ankle-nya, dia juga pakai bahan leather nih guys, yang menurut gue cukup cocok dipakai untuk di kantoran yang rata-ratanya ruangannya pakai AC, jadi bisa cukup menghangatkan yang pakai sepatu ini. Nah, kalau dipakai untuk orang-orang yang biasa di luar ruangan atau nggak ber-AC, menurut gue bakal cukup gerah pakai sepatu ini, karena selain uppernya yang full leather dan lining ankle-nya juga pakai leather, sepatu ini nggak ada lubang udara di bagian sini nih, ya kan? Bagian sini nggak ada. Kalau Chuck Taylor kan pasti ada lubang udara di sini kan, jadi sirkulasi udara di kaki itu lebih baik. Jadi balik lagi, ini menurut gue lebih cocok buat formal sih menurut gue. Ya selera sih, cuman ya itu menurut pandangan gue aja kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya untuk sepatu ini menurut gue nilainya 9 dari 10, karena secara look dan fungsi bisa dipakai di banyak kegiatan. Dan minusnya menurut gue yang tadi di bagian lining ankle-nya ini pakai bahan leather juga, yang ngebuat sepatu ini cukup gerah kalau dipakai di luar ruangan. Selera sih, balik lagi. Jadi gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Nah, jadi kira-kira segitu dulu guys. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi kalian semua yang lagi nyari sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.